Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah kelas 9 SMP pelajaran matematika. Ini merupakan bagian 1. Ini juga merupakan kurikulum merdeka. Jadi, jika adik-adik di sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013, adik-adik bisa tonton video yang pernah Miss Sinta upload dulu. Di sana lengkap soalnya. Silahkan dicek ya. Sekarang kita mulai soal yang pertama. 1. Diketahui bilangan-bilangan min 10, 10, min 1, 1, 0. Jika diurutkan dalam urutan naik, maka penulisannya menjadi... Nah, adik-adik harus tahu dulu. Urutan naik maksudnya kita urutkan atau tulis dari yang paling kecil dulu. Jadi di antara min 10, 10, min 1, dan 1, 0 ini, mana yang paling kecil ya? Jika adik-adik ingat, pada pelajaran kelas 7, kita telah pernah membahas tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan ini semakin ke kiri, ia akan semakin kecil. Semakin ke kanan, ia akan semakin besar. Adik-adik juga bisa mengingat dengan kalau ada minus, anggap aja adik-adik berhutang. Jadi min 10, hutang 10. Yang nggak ada minus berarti adik-adik punya. Hutang 10 dengan punya 10 tentu beda dong. Jadi min 10 di sini adalah yang terkecil. Dari garis bilangan dia paling kiri. Jadi kita mulai dari min 10, kemudian min 1, barulah 0, 1, dan yang terbesar adalah 10. Jadi urutan yang tepat adalah C. Mudah bukan? Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. 2. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Kita baca soal dulu ya. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang tepat adalah oke, berarti kita harus cari yang mana yang benar. Sekarang yang pertama, jadi ini maksudnya 1 ya, min 4. Nah, kalau tanda itu adik-adik jangan sampai lupa. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Min 4 itu lebih dari min 8. Jadi kira-kira adik-adik lebih kaya mana ketika punya hutang 4 atau hutang 8? Tentu ketika lebih sedikit hutangnya. Jadi pernyataan pertama ini benar. Atau adik-adik juga bisa dibantu dengan garis bilangan. Semakin kanan itu semakin besar. Jadi min 4 ini benar lebih dari min 8. Yang kedua, min 12 kurang dari 7. Katanya min 12 itu lebih kiri dari 7. Benar tidak? Benar ya? 3. 5 lebih dari min 9. 5 itu ada di sebelah kanannya min 9. Benar tidak? Benar ya. Jadi 1, 2, dan 3 itu benar. Sedangkan yang keempat, 8 kurang dari min 10. Katanya 8 ini lebih kiri dari min 10. Salah ya? 8 harusnya berada di sebelah kanannya. Sekarang kita akan lanjut soal nomor 3. Hasil dari operasi bilangan 2/3 tambah 4/5 kali 1/2 adalah... Nah, di sini dikasih tahu bahwa yang di dalam kurung itu harus didahulukan. Tapi seandainya kurung ini tidak ada pun, kita tetap harus mendahulukan 4/5 dan 1/2-nya. Kenapa? Karena kali itu lebih utama dibandingkan tambah. Jadi 4/5 dikali 1/2 itu dulu. Kalau untuk perkalian cukup kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 4 kali 1, 5-nya kali 2. Sehingga kita akan mendapatkan hasil 4/10. 2/3 ditambah 4/10. Jadi penyebutnya kita akan tulis 30. Nah, jadi si 3-nya dikalikan 10, 10-nya dikalikan 3. Jadinya 20/30 ditambah
12 per 30. Hasilnya 32 per 30. Setelah ini kita akan mengecilkannya. Setelah kita kecilkan, hasilnya adalah 1, 2 per 30. Jadi kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang kita lanjut ya. 4. Hasil dari 4 per 5 tambah 13 per 5 dikurang 8 per 5 adalah, ini cukup mudah ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan sejenis atau pecahan dengan penyebutnya sama, maka kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan yang di atasnya saja. Jadi 4 ditambah 13 dikurang 8. Hasilnya adalah 17 kurang 8 itu 9. Jadi 9 per 5. 9 per 5 nggak ada di opsi ya, jadi harus kita ubah ke pecahan campuran. 9 per 5 itu adalah 1/4 per 5. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini sudah paham ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan diagram di atas. A irisan B. Jadinya seperti huruf N itu kita baca dia irisan ya. Cara mengerjakannya adalah kita cari yang sama-sama ada di A dan B. Jadi mereka berdua sama-sama punya itu. Nah, kalau yang pakai gambar atau diagram Venn kayak gini lebih mudah lagi. Lihat aja yang ada di tengah-tengahnya. Ada di lingkaran tengah-tengahnya itu adalah irisannya. Di gambar ini kita bisa lihat ternyata yang sama-sama ada di A dan B adalah 2 dan 3. Jadi irisan dari A dan B adalah 2 dan 3. B. 6. Diketahui A adalah huruf pembentuk kata apotek dan B rapot, berarti R-A-P-O-T. Huruf pembentuk kata apotek berarti A-P-O-T-E-K. Jadi masih mirip-mirip dengan yang ada di huruf B ya. Yang dia tanya adalah A gabungan B. Jadi yang berbentuk U ini artinya adalah gabungan. Jadi kalau tadi N adalah irisan, U adalah gabungan. Gabungkan semua yang ada di A dan di B. Nah, ternyata A dan B kalau digabungkan sama-sama ada apotnya ya. Tapi yang A ada EK-nya, apotek, yang B ada tambahan R-nya. Jadi gabungan dari keduanya adalah apotek R. Jadi APO, TEK, dan R. Jawabannya adalah D. 7. Dalam seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, terdapat 103 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang lulus tes bahasa. Maka banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah, nah, di sini kan dia tanya kan yang bahasa iya, matematika juga iya. Maka yang ditanyakan ini adalah irisan. Jadi, untuk mencari irisan, kita dapat menjumlahkan si A dan si B tadi, lalu dikurangkan dengan total. Di sini tadi kan yang matematika 103. Kita tambahkan dengan bahasa 142. Hasilnya 245. Barulah kita kurangkan dengan jumlah peserta, yaitu 180. Totalnya adalah 65. Jadi, banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah C, 65 orang. 8. 9K tambah 8M kurang 4KM dikurang 15K tambah 7KM. Suku yang sejenis adalah, nah, suku yang sejenis ini adalah yang angkanya sama, benar-benar sama, pangkatnya sama, jadi tidak ada tambahan dari huruf lain. Jadi misalnya K berarti sama dengan K, M sama dengan M gitu. Kalau untuk opsi A, M dan KM berarti dia tidak sejenis. Yang B dia 9K dan 15K. Dia sejenis nih, tapi ternyata di pilihannya tadi itu
Di soal itu bukan 15K, tapi min 15K. Kita baca lagi ya. 9K tambah 8M kurang 4KM kurang 15K tambah 7KM. Jadi tidak ada 15K di situ, tapi adanya min 15K. Maka jawaban yang tepat adalah D. 9K dan min 15K. 9. Penyelesaian dari 2X tambah 5 sama dengan 13. Jika X merupakan bilangan asli adalah... Oke, jadi kita tuliskan soalnya dulu. 2X ditambah 5 sama dengan 13. Nah, kita harus mengeliminasi atau menghapus si angka lain selain si X tadi. Jadi di sini 5-nya akan menjadi 13 kurang 5. Jadi sebenarnya 5-nya ini kita kurangkan ya. Jadi di kiri kurang 5, di kanan kurang 5. Jadi plus 5 dikurang 5 itu habis. Yang di kanan 13 kurang 5 itu 8. Atau untuk memudah mengingatkan, kita anggap saja plus 5 dari kiri kita pindahkan ke ruas kanan jadi lawannya. Dari plus jadi min. Maka 13 dikurang 5. Jadi 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2, maka X sama dengan 4. Jadi, X bilangan asli adalah 4. 10. Nilai X yang memenuhi persamaan setengah X sama dengan 14 adalah... Nah, ini sama ya. Berarti kita harus sama-sama menghilangkan si 1/2 ini. Untuk menghilangkan 1/2 ini, kita kalikan dengan lawannya, yaitu dikali 2/1. Jadi di kiri dikali 2/1, di kanan dikali 2/1. Sehingga cara cepat untuk mengingatnya adalah seolah-olah setengah ini ketika dia pindah ruas ke kanan, dia menjadi kebalikannya. Kalau tadi plus jadi minus, minus jadi plus, nah maka kalau pecahan 1/2 dia akan menjadi 2/1. 14 dikali 2 adalah 28. Jadi X adalah 28. 11. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Jika mobil akan menempuh jarak 560 km, maka banyaknya bensin yang diperlukan adalah... Nah, kita harus membuat diketahuinya dulu. Di soal disebutkan bahwa 15 liter untuk 240 km. Jadi 15 liter sama dengan 240 km. Yang ditanyakan berapa liter untuk 560 km. Nah, dari diketahui ini kita akan membuat menjadi persamaan matematikanya. Jadi adik-adik bisa 15 per X sama dengan 240 per 560. Tapi di sini Miss Sinta akan buat kebalikannya ya. Akan lebih mudah ketika X-nya di atas. Jadi, X per 15 sama dengan 560 per 240. 15-nya mau kita pindahkan ke ruas di sampingnya. X sama dengan 560 per 240 dikali 15. Ingat, kalau dia berasal dari bawah, ketika pindah dia akan di atas. Nah, jadi 240 dengan 15 akan kita sederhanakan menjadi 16. Jadi sama-sama dibagi 15. 15 bagi 15 1 ya. Sisanya 560 dibagi 16. 560 dibagi 16 adalah 35. Jadi banyaknya bensin yang diperlukan adalah 35 liter. Jawabannya adalah C. 12. Dalam suatu kelas terdapat 36 orang siswa. 15 diantaranya adalah laki-laki. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah... Nah, kita harus tahu dulu ya. Jadi jumlah siswa perempuannya berapa? Perempuan adalah total siswa dikurang dengan laki-lakinya. Tadi totalnya 36, dikurang dengan 15. Maka ternyata di kelas tersebut ada 21 orang perempuan. Barulah kita dapat mencari perbandingannya. Perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah laki-laki 15, perempuan 21. Untuk mencari perbandingannya, kita sederhanakan.
Di sini karena angkanya sama-sama bisa dibagi 3, maka kita bagi 3 ya. Hasilnya adalah 5:7. Maka jawabannya adalah D. 13. Haris membeli sebuah sepeda seharga 1.200.000. Kemudian dijual dengan memperoleh keuntungan 15%. Harga jual sepeda tersebut adalah... Nah, untuk tahu berapa harga jualnya, kita harus tahu dulu berapa keuntungannya. Untung adalah 15% dikali dengan harga beli tadi. 15/100 dikali dengan 1.200.000. Di sini Miss bagi 100 dulu biar gampang. Jadi nolnya sama-sama hilang dua-duanya. Sisanya 15 dikali 12.000. 15 dikali 12.000 adalah 180.000. Sekarang kita tahu, ternyata si Haris memperoleh untung 180.000. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan untungnya. Tadi belinya katanya 1.200.000. Untungnya kita hitung 180.000. Maka ternyata harga jual tersebut adalah 1.380.000. Jawabannya adalah D. 14. Uang Ari dan Beni berjumlah 300.000. Jika uang Ari 175.000, maka perbandingan uang Ari dan Beni adalah... Nah, kita harus tahu dulu berapa ya uang Beni. Tadi katanya Ari tambah Beni itu 300.000. Berarti 175.000 ditambah uang Beni 300.000. Maka uang Beni adalah 300.000 dikurang 175.000. Jadi uang Beni adalah 125.000. Sekarang kita udah tahu uang Beni, udah tahu juga uang Ari. Jadi kita bisa mencari perbandingannya. Perbandingan uang Ari dan Beni adalah 175.000 dibanding 125.000. Untuk mempermudah, Miss Sinta akan sama-sama membagi 1.000, jadi nolnya akan hilang 3. 175 dibanding 125. Nah, untuk mendapatkan angka yang terkecil, maka harus kita sederhanakan. Di sini, Miss Sinta sama-sama dibagi 25. Maka jawabannya adalah 7/5. Jawabannya adalah 7/5 C. 15. Guno menabung pada sebuah bank yang memberikan suku bunga 8% per tahun, sebesar 1.200.000. Nah, jadi 1.200.000 ini uang pertama yang ditabung si Guno ya. Besar uang Guno setelah 18 bulan adalah... Nah, di sini kita akan cari dulu bunganya selama 18 bulan itu berapa persen ya. Jadi 18 bulan dikali 8% per 12 bulan. Karena tadi kan dia bilang kan 8% itu setahun ya. Maka kalau 18 bulan berapa? Nah, 18 sama 12 ini bisa kita sederhanakan. Nanti hasilnya adalah 12. Sekarang kita tahu selama 18 bulan bunganya 12%. 12% itu berapa rupiah ya? Jadi kita akan hitung dalam bentuk rupiah. 12/100 dikali, tadi tabungan awalnya 1.200.000. Jadi 12/100 dikali 1.200.000. 12 dikali 12.000. Hasilnya ternyata 144.000. Selama 18 bulan, uang Guno akan menerima tambahan sebesar 144.000. Jadi, total uang Guno setelah 18 bulan adalah tabungan, kita tambahkan bunga 1.200.000 ditambah 144.000. Hasilnya adalah 1.344.000. Di jawabannya A. Nah, bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah mengerti? Terima kasih ya adik-adik sudah belajar bareng Miss Sinta. Jika ada yang adik-adik kurang paham, adik-adik bisa komen di bawah. Nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Jangan lupa ya, tonton bagian berikutnya. Pada bagian 2, Miss Sinta akan membahas soal nomor 16-30.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Bagikan juga video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Ajak temannya belajar bareng yuk. Nah, sampai di sini Miss Sinta pamit ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye semua.